Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Ainu Sumut. Dan hari ini saya akan mengangkat topik seputar BBM naik, masyarakat jangan panik. Seperti apa kira-kira obrolan kita untuk hari ini bersama saya Dira Nasution. Inilah program Dialog Ainu Sumut. Pemirsa, menyikapi kenaikan BBM yang belakangan ini marak mendapat protes keras dari masyarakat, perlu adanya pembahasan serius dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di tengah masyarakat. Agar kondisi ini mampu diantisipasi secara baik sehingga rakyat ke depan bisa bangkit lagi dan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini juga hadir di studi beberapa narasumber saya yang sangat luar biasa sekali tentunya di bidangnya masing-masing. Langsung saja saya sapa, di sebelah kiri saya ada Bapak Fahru Rozi Nasution. Selamat pagi Bapak. Dan ini Pak Fahru Rozi adalah merupakan Ketua PJTSI Sumut dan Pemerhati Sosial, benar ya? Ini PJTSI Sumut adalah Persatuan Jurnalis Tim Sergap Indonesia. Dan juga ditemani dengan Bapak Ferry Afrizal, ini sebagai LSM dari Formapera Sumut. Formapera ini adalah Forum Masyarakat Pemantau Negara. Luar biasa. Hari ini kita mengangkat topik seputar BBM naik, jangan panik. Nah, padahal sebenarnya saya pribadi agak sedikit panik sih. Nah, tapi mungkin saya juga ingin bertanya seputar ini. Bagaimana kira-kira sebagai pengamat sosial juga, pemerhati sosial juga, ada Bang Fahru Rozi, ada juga Pak Ferry juga ini mengamati dengan kenaikan BBM yang akhirnya naik, itulah yang ditetapkan pemerintah sekarang ini. Seperti apa kira-kira? Silakan. Siapa yang duluan mungkin? Boleh siapa saja, Pak Fahru Rozi juga boleh, silakan. Kalau pandangan saya memang betul hari ini masyarakat sangat merasakan dampak daripada kenaikan BBM ini. Jelas naiknya BBM akan berdampak dengan masalah-masalah yang lain, ya kan. Memang BBM yang naik yang dicetuskan oleh pemerintah, tapi efek daripada ini tadi akan merambat kemana-mana. Iya, benar. Kan gitu, baik sembako dan sebagainya. Namun saya kira persoalan ini juga harus dewasa dalam menyikapi segala sesuatunya. Jangan sampai kondisi yang seperti ini justru menyulut masyarakat dari semua lapisan, membuat suatu hal-hal yang mungkin menambah situasi itu semakin buruk. Kita paham sebagai aktivis juga yang selama ini kita menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat di kaum bawah gitu ya. Dampak daripada BBM naik ini sangat menuai banyak protes gitu. Tapi kita sadar bahwa kami sebagai aktivis juga tidak banyak kemampuan di dalam menyuarakan hal ini. Tetap masyarakat hari ini sudah mempercayakan seutuhnya kepada legislatif ya, di anggota dewan itu mau bertanya juga ini apa sih kerjanya, sehingga mendukung gitu kan kenaikan BBM ini. Tapi yang pasti kami dari PJTSI Sumut selaku juga pengamat sosial berharap kepada para anggota dewan ini untuk menggodok ini kembali, ya. Tidak ada sesuatu aturan itu yang tidak bisa dibatalkan atau diapakan gitu ya. Padahal sebenarnya saat ini sudah inkrah juga kan? Memang sih sudah inkrah juga begitu loh. Tapi mungkin ada win-win solution yang lain. Oke, itu pengharapan kita begitu ya. Itu kalau pandangan saya sih. Iya, ditambahkan mungkin dengan Pak Ferry Afrizal. Kita sebagai aktivis tadi juga ya kan, bagaimana kita membantu sosial di khususnya Sumatera Utara, ya kan. Sudah seyogyanya mungkin pemerintah menaikkan BBM ini, ya kan. Bagaimana pemerintah menaikkan ini? Apakah sudah dipikirkan dampak sosialnya terkait ini juga? Bagaimana sih masyarakat nanti menyikapi ini? Kan gitu. Karena sangat riskan, kita tahu sendiri jika pemerintah menaikkan, bahkan sudah dinaikkan, sudah ditetapkan, sudah ketuk palu pemerintah menaikkan BBM dari harga 6.500 sampai dengan 10.000. Ini sangat menjerit. Ada apa? Ada apa lu? Ayo pemerintah ini apa? Masyarakat bertanya nih. Khususnya masyarakat menengah, ya kan, khusus menengah sampai ke bawah, ya kan, dampak ini sangat terasa. Ingat di sini masyarakat bertanya, kami ini baru saja ini berusaha untuk bangkit lagi setelah adanya COVID selama 2 tahun ini. Kan gitu. Ini jadi pertanyaan. Jelas kan gitu. Pemerintah tiba-tiba menaikkan
harga BBM, ya kan, yang langsung menyasar ke masyarakat. Waduh, dampaknya sangat buruk sekali. Ayo, makanya ini banyak masyarakat melakukan aksi-aksi, khususnya bukan hanya ada di ibu kota, tapi di Sumatera Utara. Iya. Mempertanyakan, ada apa? Apa urgensinya pemerintah menaikkan ini? Iya, menurut pengamatan Pak Ferry sendiri itu kenapa tuh pemerintah Ya. pada akhirnya menaikkan harga BBM? Kalau menurut pandangan kami, seperti saya sendiri pribadi, dan kita juga sebagai penggiat sosial, sebagai aktivis, ya kan, Palmaveras ini mungkin pemerintah bisa jadi tingginya, ya kan, anggaran belanja negara di sektor energi yang membuat pemerintah menaikkan. Bisa jadi seperti itu, ya kan, bisa jadi seperti itu, ya kan, apalagi sudah banyak juga berkembang argumen-argumen dari masyarakat, ya kan, terkait hal ini, kan gitu. Itu bisa jadi salah satu faktor kenapa pemerintah menaikkan. Ini mungkin urgensinya seperti itu. Tapi kan ingat, jadi harus diingat juga, dampaknya jelas, terjadilah inflasi. Ingat, kalau BBM naik, maka itu sangat vital terkait masalah perekonomian negara, bukan aja di Indonesia, mungkin dunia, kan gitu. Asli, sekarang kita lihat, hanya berapa hari setelah naiknya BBM, ya kan, setelah berapa hari naiknya BBM, terjadi inflasi, naik semua, komoditi, pangan, semua naik, ongkos, dampak yang jelas kepada pengguna-pengguna ojek online, angkutan umum. Iya, begitu. Ini jelas sekali, sangat-sangat sedih. Makanya ini karena memang mereka yang sangat terkena imbasnya, begitu. pasti menengah ke bawah. Dan ini kebutuhan, kita bilang kebutuhan primer, kan kebutuhan ya sehari-hari kita gunakan, kan gitu. Itu dari aktivis ini sendiri atau mungkin dari pemerhati sosial ini, Anda tidak seperti meredamkan teman-teman yang ya kalangan-kalangan yang supir angkutan umum, para ojek online, ini bagaimana juga peran sertanya sendiri ini, Bang? Ya, kalau menurut saya kembali ya, bahwa masyarakat kita hari ini syukurnya dari beberapa survei beberapa negara ini, Mbak, bahwa Indonesia ini memang terkenal survival. Oh gitu ya? Iya, kalau saya lihat ya. Sudah tertempah ya? Sudah tertempah. Ya, sudah tertempah. Harga minyak 6.500, ya kan? Tapi di Indonesia sudah ada yang 10.000 dan itu dinikmatin. Dinikmatin gitu. Apalagi sudah tertempah kemarin Covid ya, jadi sudah tahan Iya, banting begitu ya. Juga harus diingat juga, Indonesia, rakyat Indonesia sudah kebal, sudah terlatih. Bukan sekali ini aja memang pemerintah menaikkan ini. Iya. Kan itu. Tapi bagaimana dengan mungkin itu untuk yang di kota-kota kita ya, di Kota Medan dan sekitarnya, kota-kota besar begitu. Nah, bagaimana untuk yang di daerah-daerah terpencil begitu? Ini pasti ada suatu PR juga kan, gitu. Tidak bisa survival kita mungkin ya. Ini sudah bagaimana pasti. juga? Benar Mbak Dila. Iya. Itu saya pertanyaan sangat yang bagus. Bagaimana Sumatera Utara ini mengingat banyaknya di daerah itu berprofesi sebagai petani. Iya. Betul kan? Berarti distribusi. Pasti banyak kita menggunakan BBM. Iya. Baik sawit, sayuran dari daerah menuju ke Kota Medan, di beras lagi. Itu pasti berdampak pada petani-petani kita, sayur kita, kan begitu. Iya. Wah, ini jelas nih, BBM naik. Otomatis naik dong. Otomatis iya. Nah, ini dampak nih jelas. Ujungnya kita yang di kota pun berdampak. Jadi semuanya berdampak. Ayo pemerintah bagaimana? Kan itu sekarang ya kami sebagai aktivis bersama Bung Roji, ya kan, juga ingin memberikan pemahaman juga. Ayo kita sama-sama memberikan solusi. Ayo pemerintah bagaimana? Kami mendorong aktivis ini kepada teman kita yang di parlemen untuk menyuarakan. Bila perlu, apakah ada antisipasi dari kita bila perlu ini harus turunkan kenapa? Tapi walaupun sudah terjadi, bagaimana menyikapi ini? Kan gitu. Ini sudah jadi naik. Oke. Siapa tahu ada kebijakan pemerintah dengan adanya aksi-aksi ini bisa diturunkan lagi kembali. Atau ada kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah dengan memberikan solusi-solusi yang saat ini kita ketahui pemerintah telah memberikan solusi sebagaimana untuk memberikan subsidi BBM. Iya. Iya. Sekarang pertanyaan kami sebagai aktivis tentu akan monitoring ini kebijakan ini. Benar nggak tepat sasaran? Nah, saya sebagai ketua Palmaveras, Forum Masyarakat Pembantu Negara, dengan Bung Roji, tentunya kami akan monitoring. Apakah ini terlaksana dengan baik atau tidak, tepat sasaran tidak kepada masyarakat. Ayo, semalam ada namanya BLT COVID, sekarang ada namanya BLT BBM. Setelah menaikkan, dan ada juga ternyata program BLT kembali gitu kepada masyarakat. Iya, ini kan jadi something wrong, ini ada apa ini? Ayo, jangan-jangan nanti jadi pengalian isu. Kan gitu. Ya, tapi ini kita bijak. Bang, kira-kira ada apa, Bang? Kira-kira ada apa menurut pengamatan Abang lah? Coba Bang Farul Razi dulu. Kalau saya
ada apa ya? Iya. Karena memang saya tidak bisa jauh melebar dalam memberikan suatu tanggapan terkait ada apa tadi yang Mbak Dila tanyakan kan. Tapi saya hanya melihat kondisional hari ini kan gitu kan. Yang dimana masyarakat menanti apa ya? Sesuatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini yang benar-benar bisa menyelamatkan nasib rakyat. Namun dengan situasi tadi yang dibilang Pak Ferry bahwasanya ada masa Covid dan akhir-akhir ini kita sama tahu bahwasanya tidak lama lagi adanya apa ya akhir masa jabatan ya kan pimpinan presiden bahkan kepala daerah hari ini sudah selesai masa jabatannya. Ya apakah ini dampak dari politis kan gitu atau memang apa saya kurang paham. Tapi gitu. tidak dipungkiri juga hal-hal yang kita mungkin mengarah ke sana tuh ada. Pasti, ada pasti ya, karena ini kayak warisan ini Mbak Dila. Gitu kayak ya? warisan. Setiap rejim punya masalah yang sama gitu kan. Dan itu lagi memang persoalannya. Dan begitu itu ya. lagi gitu pandangan saya. Tapi entah kalau Coba dari Bang Ferry juga ini bagaimana? Ini sensitif nih, iya, sensitif nih kan gitu. Karena kita juga tidak mau di sini melebar kemana-mana, ya kan. Kami fokuskan sekarang kita terkait masalah isu BBM, kan begitu. Oke lah, jangan nanti berkembang di luar sana kita mempolitisi terkait masalah statement kita isu-isu kenaikan BBM ini. Intinya saya sepakat dengan Bung Roji, ya kan. Untuk saat ini kondisionalnya seperti ini, kondisi seperti ini, realnya seperti ini, ya kan, di Sumatera Utara khususnya seperti ini. Ayo bagaimana kami sebagai aktivis juga meminta ada kebijakan-kebijakan yang terus merakyat, yang pro rakyat pemerintah. Kami hanya bisa menyuarakan ini Mbak, kami hanya bisa menyuarakan, tapi kami meminta juga kepada teman-teman di parlemen untuk mendorong pemerintah. Apabila ini sudah naik, bagaimana menyikapi ini, kebijakan ini juga jadi pro ke rakyat. Nah, seperti itu Pak. Oke, baik, kita harus break dulu karena kita akan melanjutkan perbincangan kita untuk hari ini juga sesaat lagi dan masih tetap juga dengan BBM yang naik, masyarakat jangan panik walaupun semuanya pasti tidak ada yang tidak panik ya, walaupun dengan bagaimana juga mereka mengantisipasi masalahnya juga. Dan tentunya juga untuk Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam program Dialog Aini Sumut sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Dialog Aini Sumut. Dan saya juga masih bersama dengan narasumber saya untuk hari ini. Kita masih mengangkat topik seputar BBM naik, masyarakat jangan panik. Tadi saya sudah ngobrol juga dengan kedua narasumber saya untuk hari ini. Dan tentunya saya kembali lagi ke Bang Ferry Afrizal juga. Tadi kita udah ngobrol di segmen pertama mengenai ya pada akhirnya memang masyarakat juga harus menerima kenyataan bahwasanya memang BBM sampai saat ini juga sudah naik ya, dan itu kita sudah merasakan dampaknya. Nah, pertanyaan saya kembali, jadi dengan adanya itu, jadi masyarakatnya harus bagaimana Bang? Harus legowo kah? Ya kan? Harus mengikuti alurnya atau memang seperti apa? Silakan. Oke. Ini pandangan saya ya. Pandangan saya pribadi, mau tidak mau masyarakat harus siap. Masyarakat siap dengan adanya kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Kita mengetahui ya kan di masa Covid yang baru usai 2 tahun ini tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan BBM naik oleh pemerintah. Ya, ayo masyarakat, saatnya lah kita mungkin melakukan penghematan pengeluaran konsumtif. Itu bagaimana kita budayakan hemat. Jangan boros. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak positif kita kurangi. Seperti mungkin anak-anak muda kita saat ini, kaum muda milenial, untuk mengurangi kegiatan shopping, belanja-belanja yang tidak perlu. Kan seperti itu. Begitu juga dengan kita mungkin mengurangi kegiatan aktivis yang menggunakan banyak berkendara. Kan begitu. Ini sikap kita bagi masyarakat, ya kan, harus bijak juga untuk melakukan penghematan bagaimana nanti biar perekonomian kita stabil.
kita juga paham ya kan terkait dengan adanya kenaikan BBM ini. Yang jelas pasti kami juga pasti pro rakyat, kan pro rakyat. Nah, tapi tidak salahnya juga, nah, saatnya kita masyarakat harus lebih lagi berdalam bagaimana kita budaya hemat, jangan boros. Ya, pengeluaran konsumtif itu harus betul-betul ditekan. Itu penting. Nah, untuk berjalan perekonomian kita. Itu tadi. Satu lagi mungkin yang jelas saya minta juga kepada pemerintah, ya kan, tolong setelah melakukan kebijakan ini harus benar-benar ada win-win solution untuk masyarakat, harus pro dengan rakyat. Bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, saya yakin pemerintah juga telah memiliki solusi. Tapi apabila pemerintah tidak memiliki solusi, nanti ini dampaknya akan buruk. Akan terjadi lagi nanti gelombang-gelombang aksi oleh masyarakat akibat tidak lagi percaya dengan pemerintah. Jadi kita harap ya kan pastinya pemerintah ini mempunyai win-win solution. Tapi menurut Abang, BLT itu bukan menjadi ya angin segar begitu? Iya, iya kan? Itu kan baru diumumkan oleh kementerian kemarin, bahwasanya BLT dengan adanya subsidi. kenaikan, tapi ada BLT. Ada begitu. BLT. BLT itu kemana sekarang? Kan bertanya kan belum, nanti kita kan belum melihat ini tepat sasaran tidak. Jadi ini kan mungkin adalah kalau saya bilang bisa jadi nih isu dari pemerintah supaya meredam masyarakat tidak bergejolak. Iya. Sama seperti dulu COVID bagaimana, kan begitu. Ya kita kritis, wajah kita kritis karena kita ini aktivis, kan begitu. Tapi harapan kita tentunya kami sebagai aktivis bersama Bung Roji akan tetap memantau dan meminta kepada teman-teman di parlemen untuk memantau kebijakan ini sampai mana. Yang jelas saya yakin masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara udah kebal terkait hal ini. Kita ini sudah kebal dengan naiknya BBM ini. Nah, tapi harus diingat kan itu urgensi sampai mana. Tolong dong kan itu pro rakyat. Apabila bisa ada kebijakan lagi untuk pemerintah menurunkan, alhamdulillah. Nah, kita juga harus begitu. Iya. Tidaknya kalau tidak bisa diturunkan, tidak bisa dikembalikan semula, apakah bisa diturunkan? Kan ada kebijakan-kebijakan lainnya, kan seperti itu. Itu Iya. tergantung nantinya. Nah, saya rasa seperti itu Mbak Dila. Iya, dan juga menyambung juga ini terbukti juga dengan kekebalan Indonesia ini menurut survei juga ya Bang ya. Ini Indonesia ini tetap masih negara yang survival juga untuk negara yang survive untuk memang bisa bertahan di kala badai mengguncang ya. Iya, begitu betul, ya. betul, Nah, ini bagaimana ini pendapatnya dari Bang Fahrul Roji juga? Iya, Silakan. Kalau saya melihat hasil survei ya bahwa COVID-19 itu tadi serta adanya perang antara dua negara, Ukraina juga itu sangat berdampak memang terkait masalah ini. Namun sepengetahuan kami ada 60 negara yang terdampak dari masalah ini tadi. Namun alhamdulillah ya Indonesia masih tegak berdiri Mbak Dila, ya kan, masih bisa survive, masih bisa tenang. Jadi hal ini memang pernah sangat menarik. Saya bertemu dengan seseorang dari Dubai, namanya Mr. Esham. Beliau bilang, bersyukur kalian tinggal di Indonesia, katanya. Saya heran, kenapa Tuhan bilang begitu, gitu kan? Jadi dia bilang, ya Indonesia itu adalah suatu negara yang sangat makmur, sangat subur, katanya, yang memiliki banyak sumber daya alam yang memang tidak akan ada habis sampai kapanpun. Itu menurut versi beliau memandang di sini. Tapi belakangan saya melihat memang bisa jadi gitu. Seperti kondisi hari ini gitu ya. 60 negara terdampak oleh Covid dan perang dunia itu tadi, tapi Indonesia masih terkategori aman hari ini. Ya, saya kurang persis tahu bagaimana itu benar atau pencitraan, tapi ya menurut saya, pandangan saya memang benar. Saya yakin gitu. Jadi tidak perlu panik tadi. Saya rasa hari ini Mbak Dila yang paling terpenting adalah kita sebagai masyarakat di khususnya Sumatera Utara ini memang harus lebih tinggi lagi kesadaran diri. Kesadaran yang saya maksud adalah pemerintah sudah membagi-bagi mana yang subsidi, mana yang tidak subsidi. Kan gitu kan. Kamu yang punya perekonomian yang lebih daripada masyarakat, kalau nanti ngantrinya di BBM, kalau dia merasa cukup, yuk. Jadi selama ini kan yang terjadi orang mampu tapi menikmati jadi tidak subsidi. sesuai ya. Jadi tidak sesuai. Akhirnya apa ya, inflasi tadi terhadap kuota yang harusnya disubsidi untuk masyarakat bawah dinikmati oleh kalangan atas. Betul. Ini yang sebenarnya jadi masalah. Nah, hari ini mungkin perlu kesadaran itu. Kita harus bergandengan tangan untuk menyadarkan diri kita di mana taraf kita gitu, ya kan. Jangan dia punya
rezeki sultan ya kan. Tapi menggunakan yang, yang tidak mapan Ya, betul. gitu kan. Ini juga harus kita budayakan mulai hari ini Mbak Dila. Biar apa kawan kita ya sebagai masyarakat menengah ke bawah ini bisa menikmati ya, bisa survive. Saya yakin bahwa kenaikan BBM ini bukan akhir dari segalanya kan gitu Betul. kan. Kita masih bisa tumbuh bangkit lagi gitu. Momentum 17 Agustus belum habis. Belum habis. Ya kan, jadi semangat kita ini memang harus betul-betul kita tanamkan gitu ya. Itu menurut saya Mbak Dila terkait masalah kenaikan BBM. Iya, jadi memang kalau dari Bang Fahru Roji sendiri, jadi sesuaikanlah begitu ya, sesuaikanlah dengan mungkin peruntukannya untuk yang masalah BBM ini sendiri, dan juga kalau dari Bang Ferry Afrizal juga, ini masyarakat kita seharusnya harus lebih hemat dan jangan terlalu konsumtif, karena memang Indonesia ini terkenal masyarakatnya sangat masyarakat yang konsumtif kan. Positif, betul. Iya, betul. dengan berbagai macam problematika, tapi tetap saja begitu konsumsinya tidak bisa dihindarkan. Hindarkan. Gitu. Iya. Santai aja ya kan. Nah, dan juga ini apakah mungkin menurut kedua narasumber saya juga untuk hari ini maraknya aksi unjuk rasa ini, pemerintah juga harus kembali menaikkan harga BBM meskipun memang beban negara ini tuh terus membengkak begitu. Ini bagaimana kira-kira? Ya. Mungkin saya nanggap ya. Iya, silakan. Jadi begini Mbak Dila, saya yakin dan percaya bahwa Presiden, kementeriannya, juga kawan-kawan di legislatif dan sebagainya itu tadi pasti sudah mendengar, ya. Jadi teman-teman di beberapa daerah bahkan di ibu kota hari ini sudah bergolak menyuarakan hal itu gitu. Pasti mereka sudah mendengar hal ini bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu saat ini ditolak, gitu kan. Pasti ada solusi yang akan dilakukan. Nah, namun demikian masyarakat juga harus bisa memahami situasinya gitu. Kenapa kenaikan itu tadi kan ada banyak sebabnya kan gitu. Saya yakin lah pemangku kebijakan ini juga bukan orang yang bodoh Mbak Dila, ya kan. Mereka juga sudah punya kalkulasi-kalkulasi tersendiri bagaimana menyikapi hal ini. Kita sekarang sedang bermasalah tentang masalah kesehatan. Menurut yang saya baca, yang saya ketahui bahwa informasinya kenaikan BBM ini juga kan dialokasikan ada beberapa fungsi ya, dari baik kesehatan mau juga pendidikan kan gitu. Hal ini yang mungkin menurut saya yang bisa harus kita berikan kemakluman gitu. Jangan gampang terprovokasi, ini juga penting ini Bang Ferry untuk situasi-situasi yang seperti ini. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa yang memang hari ini sudah bergerak menyuarakan kepentingan masyarakat kan gitu. Dan saat ini apa yang sudah disuarakan oleh teman-teman aktivis yang lain menurut saya sudah cukup untuk menjadi sinyal kepada pemerintah dan mewakilkan ya, dan mewakilkan kita semua. Saya cukup apresiasi itu setinggi-tingginya kepada teman-teman aktivis, dan ayo berikan kesempatan juga kepada pemerintah untuk mempertimbangkan hal ini. Jadi kita sekarang sifatnya menunggu lah bagaimana keputusan dari pemerintah juga atas kebijakannya ini. Iya, apakah memang yang kita harapkan pasti semuanya yang terbaik itu maksudnya turun begitu ya. Pro rakyat ini. Karena pada yang saya khawatirkan Mbak Dila adalah kalau hari ini kenaikan BBM tapi kita masih bisa mendapatkan BBM tersebut, itu belum sangat berbahaya. Tidak langka ya begitu. Tapi bagaimana ceritanya, ya kan? Kalau saja kita punya uang, mau beli pun nggak bisa ya. Apa gunanya? Apa gunanya, gitu kan? Karena kita memang bilang susah. Tapi setiap ada perumahan yang ada di Sumatera Utara ini, Bang Ferry, itu laris manis, ya kan? Betul. Pokoknya mulai dari minat beli masih tinggi. Terbukti tadi ya. Iya. Walaupun keadaan seperti ini, minat beli, daya beli masyarakat Sumatera Utara ini masih tinggi. Kan begitu, masih tinggi. Itu nggak bisa kita pungkiri sendiri, kan begitu. Tapi itu nyata, real. Oke. Ini kita tinggal beberapa menit lagi, jadi mungkin ini kita di last minute juga. Tapi mungkin saya ingin tahu kesimpulan atau mungkin pendapat dari kedua narasumber saya untuk hari ini mengenai BBM ini sendiri, mulai dari Bang Ferry Afrizal nih. Iya. Langsung saja. Oke. Menurut kita mungkin pandangan kita menyeluruh nih ya, keseruan dari pembicaraan ini ya kan, pemerintah diharapkan untuk mengkaji ulang walaupun sudah ditetapkan
ya oleh pemerintah kenaikan harga BBM ini, ya kan? Ada win-win solusi yang diberikan oleh pemerintah yang pro rakyat. Ini tentunya. Inilah yang hari ini terjadi, turunnya aksi-aksi masyarakat, ya dari teman-teman aktivis maupun mahasiswa, ya kan, turun memberikan menyuarakan aspirasi masyarakat untuk pemerintah mempertimbangkan. Tentu ini menjadi pertimbangan dari pemerintah apakah bisa nanti kembali diturunkan, ya kan, atau ada win solusi yang diberikan untuk pro rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi masalah kenaikan BBM ini, yang jelas kami meminta kepada teman-teman di parlemen untuk juga memberikan dukungan support pada rakyat untuk mungkin memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana solusi yang terbaik. Yang telah hari ini adik-adik dan teman-teman kita melakukan aksi-aksi baik di ibu kota dan di Sumatera Utara khususnya ini. Ya, bagi juga masyarakat, ya, saya paham dan keadaan ini, ya kan, kita baru hari ini baru bangkit dari COVID-19 2 tahun silam, ya kan, selama 2 tahun ini. Namun, ya kan, ayo mari, ya kan, kita saya yakin masyarakat kita ini sudah kebal, khusus Sumatera Utara, ya dengan keadaan seperti ini. Tapi hari kita pengeluaran konsumtif yang dilakukan itu harus diperkecil. Kita harus memudayakan budaya hemat. Saya rasa itu tadi. Iya, dari Bang Fahrul Razi sendiri, silakan. Kalau saya hanya satu, apa yang menjadi harapan kita sudah disampaikan oleh Bang Ferry. Tinggal saya harapkan hari ini pemerintah sudah memberikan bantuan berupa BLT. Saya berharap pemerintah bersama APH yang ada untuk mengawasi secara baik, ya, untuk mengawasi secara baik agar BLT tersebut tepat dengan sasarannya. Jangan sampai BLT ini justru dimanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yeah. Jadi sehingga saya yakin jikalau itu memang tepat sasaran, ini akan membuat suatu dampak yang baik. Artinya dengan situasi yang seperti ini ya, itu akan dapat membantu kepada masyarakat yang ada. Apakah memang untuk BLT ini sendiri menyambung juga ya? Untuk BLT ini sendiri adalah merupakan itu seperti angin segar juga mungkin dengan adanya kenaikan BBM tapi dikeluarkan BLT itu begitu. Saya nggak katakan menurut bukan angin segar ya, tapi mungkin lebih kepada itulah solusi yang tepat begitu. Paling tidak dari pejabat sebelumnya, ke setiap kenaikan BBM biasanya tidak ada masalah, tidak ada namanya BLT. Tapi kali ini naik BBM ada BLT, ya saya pikir ini masih balance. Ya. Itulah merupakan solusinya ya begitu ya. Kita nggak tahu ini apa segala macam, kita nggak mau campurin di situ. Yang pasti hari ini kita harapkan apapun yang menjadi ketentuan oleh pemerintah harus didukung oleh perangkat-perangkatnya. Ini tadi saya bilang hari ini APH sangat dituntut untuk mengawasi hal itu. Ya, jangan sampai itu tidak tepat sasaran. Jadi itu aja menurut saya. Baik, terima kasih Bang Ferry dan juga Bang Fahrul Razi juga untuk hari ini, senang sekali berbincang juga ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk kita semua, masyarakat juga tentunya. Dan sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah di penghujung acara dan akhirnya seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dira Nasution, selamat pagi dan sampai jumpa.